Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah bahagia sekali saya hari ini bisa menyapa kembali Bapak Ibu, terutama para klien suka sehat dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, baik yang ada di Pajambangan, Sukabumi, ataupun wilayah Jabodetabek. Bapak Ibu semua, pernahkah Anda mendengar istilah pijat menyembuhkan semua penyakit? Sering dengar nggak? Kalau Anda sering dengar, mari kita cek faktanya, apakah benar demikian atau hanya sekedar klaim semata. Banyak orang bilang berseliweran bahwa pijat tuh mampu menyembuhkan semua penyakit. Pertanyaannya, apakah itu benar? Mari kita bahas. Pertama, sebelum kita berlanjut ya, seperti yang saya sudah tulis, yang harus kita pahami dulu adalah manfaat daripada pijat ini sendiri. Kalau penjelasannya mungkin semuanya sudah paham. Manfaat daripada pijat adalah bagaimana dia membantu merelaksasi otot dan juga melancarkan peredaran darah. Orang pegal-pegal dipijat enakan, agak ringan dan juga lebih semangat, lebih energi. Nah itu tidak bohong, Bapak Ibu semua itu faktanya demikian dan memang mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan halnya. Atau ada nggak yang di sini yang belum pernah sama sekali dipijat? Coba komen. Kalau bagi yang Bapak Ibu yang sering dipijat atau pernah atau rutin, boleh komen juga berbagi pengalamannya. Nah, dari sisi fungsi, pijat itu bagaimana dia melancarkan peredaran darah, merangsang otot, merelaksasi otot dan berbagai macam manfaat lainnya, maka dia sangat bermanfaat untuk orang-orang yang sedang capean, pegal-pegal, atau bahkan juga stres karena tekanan. Biasanya pegal-pegal badan, maka cocok untuk di terapi pijat. Tapi pertanyaannya, apakah benar pijat itu mampu menyembuhkan berbagai penyakit? Nah, ini tentu kita harus harus bedah dulu. Pertama, kalau kita mau lebih jujur bahwa pijat itu dia ranah kerjanya di area permukaan, benar nggak? Kulit, dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih dalam, seperti syaraf, lebih detail ya, seperti organ-organ tubuh, taruhlah misalkan diabetes, pankreas nih misalkan, ataupun ginjal. Apakah dengan dipijat di area sininya ginjalnya atau daerah mana? Nah, banyak yang mengklaim, oh saya pijatan saya mampu menyembuhkan diabetes misalkan. Nah, itu kan sebenarnya hanya klaim saja. Karena memang faktanya pijatan itu tidak bisa menyelesaikan bagian-bagian di dalam organ tadi atau masuk ke dalam. Nah, kondisi-kondisi terjadi tentunya itu membutuhkan keilmuan yang khusus spesifik seperti medis. Misalkan ada orang yang sekiranya habis kecelakaan, lalu kemudian ada luka, kan nggak mungkin dipijat. Penanganannya yang lain. Jadi tentu fenomena pijat mampu mengobati semua penyakit itu tidak benar. Terus kemudian pijat itu sebagai sarana pendukung saja. Bagaimana jika seseorang punya keluhan, taruhlah misalkan saya punya keluhan hipertensi atau darah tinggi, biasanya suka pusing, maka pijat mampu merelaksasi otot-otot yang tegang yang disebabkan oleh naiknya tekanan darah. Tapi itu bukan satu-satunya solusi pijat itu tentunya. Jadi bisa dijadikan faktor pendukung. Jadi kita harus adil juga menilai dan memposisikan terapi pijat. Tapi juga kita tidak boleh menafikan anti pijat, anti terapi sama sekali. Bukankah banyak di luar sana yang terbantu terapi pengobatannya dengan terapi di luar medis misalnya. Pada intinya kan kita tuh sebenarnya bersinergi, beriringan. Tidak boleh fanatik satu sama lain. Ini akan jadi masalah sebenarnya. Nah, kesimpulannya teman-teman semua, pijat memang bermanfaat tapi bukan untuk semua penyakit. Kalau digunakan dengan tepat, pijat bisa membantu meningkatkan kualitas hidup, tapi kalau disalahpahami justru juga
pijat bisa salah. Misal gini, udah jangan ke rumah sakit padahal udah kronis, pijat aja. Ini juga apa namanya, tindakan yang salah karena mengabaikan sesuatu yang urgent. Jadi kalau memang itu di luar ranah kita sebagai terapis, kita juga akan bilang bahwa oh ini ranahnya rumah sakit. Tapi kan juga kita biasanya kelemparan klien yang memang dari rumah sakit, yang memang mereka sudah merasa jenuh misalkan, maka mereka mencari pengobatan-pengobatan alternatif. Jadi poinnya adalah satu, jangan mudah percaya dengan klaim bahwa pijat mampu mengobati atau menyembuhkan semua penyakit. Itu klaim yang keliru tentunya. Yang penting kita harus paham bahwa pijat memiliki manfaat. Dan juga kalau kita pijat terus juga dengan terapis yang salah atau orang yang salah, maka juga itu akan menyebabkan efek yang tidak sembarangan tentunya, bisa efek yang serius. Jadi poinnya Bapak Ibu semua bahwa klaim pijat mampu mengobati semua penyakit itu tidak benar, tapi juga kita tidak boleh menutup mata. Ada banyak orang yang terbantu, tertolong, termudahkan beberapa keluhannya dengan adanya terapi pijat. Tentu kita berbicara secara umum ya, ada pijat full body, pijat massage, pijat Thailand, pijat Yumeho, pijat kiropraktik atau keretak, ataupun berbagai banyak pijat spot massage dan lain-lain. Jadi tentu sebagai orang yang mencoba berusaha lebih baik, kita harus berusaha seadil mungkin, tidak fanatik bahwa semuanya bisa diobati dengan pijat, itu juga keliru. Tapi juga bagi mereka yang anti sama sekali dunia terapi, Anda juga harus membuka mata bahwa pada akhirnya ada banyak orang yang terbantu, termudahkan dengan adanya terapi pijat itu sendiri. Sekian, mudah-mudahan kita bisa lebih adil dalam menilai, lebih profesional tentunya dalam memberikan sebuah pemahaman terhadap sesuatu. Sekian, mudah-mudahan kita sehat selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.